warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kita kali ini, saya Ruhullah lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita lanjutkan materi kita. Ini adalah beberapa definisi tentang mas'ulun majhul dan ini adalah klaim terhadap pihak lain agar pihak lain tersebut membayar sejumlah uang atau jasa dalam waktu paling lama 1 tahun atau 1 periode akuntansi jika periode akuntansi tersebut lebih lama dari 1 tahun. Biasanya kita pakai bukunya, kita gunakan bukunya. Yang kedua, menurut Efrain Ferdinand K. 1993, piutang didefinisikan sebagai tuntutan kepada pihak lain untuk memperoleh uang, barang, atau jasa dan servisi uang yang akan datang sebagai akibat penyerahan barang atau jasa dilakukan pada klasifikasi piutang menurut IAI dalam PSAK nomor 9 paragraf 0 piutang usaha dan piutang lain. Kalau piutang usaha itu merupakan piutang yang timbul akibat dari bidang usaha utama perusahaan. Piutang itu adalah piutang yang timbul yang berasal dari bidang usaha utama perusahaan. Seperti piutang lain-lain itu namanya tadi, kalau piutang usaha perusahaan itu jual debit, kalau ada yang melakukan pembelian dengan tidak secara tunai maka akan piutang. Tapi kalau ada yang pinjam uang terus timbul bunga, itu diambil sebagai piutang lain-lain, atau piutang dividen, uang muka pegawai yang itu piutang lain-lain, uang muka perusahaan cabang dan anak sebagai lain-lain. Artinya piutang lain-lain ini adalah piutang yang luar transaksi usaha utamanya. Oke, kita masuki penilaian tentang usaha. Kalau penilaian tentang lagi masalah penentuan nilai piutang itu disajikan dalam terdiri dari namanya piutang malu-malu. Kedua, taksiran jumlah kerugian piutang. Ketiga, piutang yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan atau piutang yang digunakan untuk mencari dana. Mari kita lihat pengakuan piutang mula-mula. Ada 3 cara melakukan pengakuan penjualan yang berpengaruh terhadap pengakuan jumlah piutang mula-mula, yaitu metode motor, metode bersih, dan metode tangan. Kalau metode motor ini mengaku jumlah piutang sebesar penjualan tanpa dipengaruhi oleh potongan yang diberikan. Kalau metode bersih, ya mengakui jumlah piutang setelah dikurangi potongan penjualan. Kalau metode cadangan ini dia mengakui jumlah piutang sebesar jumlah sebelum dikurangi potongan, tetapi penjualan diakui sebesar jumlah setelah dikurangi potongan. Seperti itu. Next ya. Ini adalah taksiran jumlah kerugian piutang. Jumlah piutang yang disajikan dalam neraca hendaklah menunjukkan jumlah bersih yang diperkirakan dapat direalisasi net realisasi SPDU
Untuk itu harus dilakukan prediksi terhadap jumlah piutang yang mungkin tidak akan selesai. Kalau itu di luar itu sudah prediksi mana piutang yang tidak dapat tertagih diakui sebagai kerugian piutang. Kalau umpamanya orang yang suka minjam itu terus orangnya sudah tidak ada, tidak mau kita ambil sebagai kerugian. Untuk menentukan besarnya piutang yang wajar, perlu dibentuk cadangan penghapusan piutang atau allowance for debit ya. Jadi harus ada cadangan penghapusan piutang. Ada 3 cara untuk menaksir besarnya cadangan penghapusan piutang. Yang pertama, menggunakan analisis umur piutang. Ini schedule. Yang kedua, taksiran saldo akhir piutang di neraca. Yang ketiga, taksiran dari jumlah penjualan kredit selama 1 periode. Kalau yang suka berutang, terus utangnya dihapus, enak sekali Pak. Ya, perusahaan juga tidak sebaik itu. Perusahaan itu tidak langsung melakukan penghapusan piutang kecuali ditelusuri dulu. Enak sekali kalau umpamanya kayak kita melakukan pembelian barang tiba-tiba hilang, langsung perusahaan dia bilang hapus saja. Kalau ada perusahaan yang seperti itu, tolong kabari saya di mana. Oke, kita lanjut ya, itu sedikit intermezzo. Ini analisis umur piutang. Contoh kasus, perusahaan Batu Biru pada tanggal 31 Desember mempunyai data tentang piutang sebagai berikut. Ini sudah dianalisis datanya. Ada yang berbentuk tempo, ada yang umur piutangnya 26 hari, ada yang sudah 25 hari, ada yang sudah 148 hari yang tempo. Oke. Kalau posisinya seperti ini, maka kita tinggal menghitung yang mana yang bisa kita anggap sebagai atau transaksi yang mana yang harus kita lakukan, terutama menghapus piutang. Oke, ini adalah keadaan piutang tentu di perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain akan berbeda-beda. Perbankan itu akan banyak ya, karena mereka kaitannya dengan kredit. Oke, kita lanjut. Taksiran dari saldo akhir piutang dalam neraca. Jadi jumlah cadangan kerugian piutang yang ditentukan dari saldo dalam neraca biasanya disebabkan oleh adanya metode penjualan yang sering kali dilakukan secara tunai, sehingga apabila timbul piutang jumlahnya relatif kecil. Ya, jadi kalau umpamanya perusahaan itu melakukan penjualan secara tunai, maka kita ada piutang lah. Cuma harus juga dipahami bahwa keadaan hari ini memaksa perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Kalau kita melakukan penjualan secara tunai dengan keadaan umpamanya COVID seperti sekarang ini, perusahaan belum tinggal. Makanya seperti hari ini itu biar panci saja itu bisa dikredit. Sebenarnya tujuannya satu, tujuannya adalah supaya produk yang dia miliki itu bisa berputar, terutama keuangannya. Selanjutnya, cara menentukan jumlah cadangan kerugian piutang ini adalah sebagai berikut. Contoh dari piutang PT Giri sebesar 7 juta sekian, ditaksir 5% tak tertaik, maka cadangan kerugian piutang adalah 5% kali 7 juta sekian, yaitu sebesar 381.500 rupiah. Itu taksirannya. Oke, selanjutnya taksiran dari jumlah kredit selama 1 periode.
Penentuan jumlah cadangan kerugian piutang dengan cara ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sering mengandalkan penjualan dengan cara tidak tunai, sehingga jumlah yang mungkin tidak tertagih lebih besar, lebih tepat jika ditunjukkan dari jumlah penjualan. Oke. Nah, contoh, perusahaan kalajengking menjual barang selama 1 tahun sebesar 20 juta, terdiri dari penjualan tunai 4 juta dan sisanya penjualan secara kredit. Misal kerugian piutang adalah 25% dikali dengan 16 sama dengan 400. Jadi harus punya kalkulasi. Kalau pokoknya kita menjual secara kredit itu harus kita berpikir, oh pasti ini tidak dibayar semua. Tapi kita juga yang melakukan penjualan juga kita harus selektif. Setidaknya kita harus melihat kira-kira kalau kita jual barangnya kita secara kredit, kira-kira ini bisa dibayarnya itu selisihnya berapa. Jangan juga sampai 100% tidak dibayar, itu kita rugi bandar itu. Oke, kita next ya. Sekarang pengakuan dan pencatatan kerugian piutang dengan metode langsung atau direct fraud. Kerugian piutang diakui dan dicatat ketika debitur sudah tidak mungkin lagi membayar utang. Tidak mampu membayar ya baru diakui. Contoh misalnya Tuan A menyatakan tidak bisa membayar utangnya sebesar 100.000. Jurnalnya adalah kerugian piutang pada Tuan A. Apabila Tuan A menyatakan bisa membayar kembali utangnya, maka apabila pernyataan tersebut disampaikan dalam tahun yang sama dengan dilakukannya penghapusan piutang, maka akan dilakukan jurnal pembatalan di reverse. Apabila pernyataan disampaikan dalam tahun sesudahnya dilakukan penghapusan piutang, maka jurnalnya adalah piutang Tuan A pada laba tak tertagih. Yang kedua, metode penghapusan yang kedua yaitu metode cadangan. Jadi ada yang disebut dengan allowance dan collectible method. Ini menentukan kerugian piutang pada tanggal laporan keuangan dengan memperkirakan jumlah tertentu yang tidak bisa ditanggung. Nah, seperti ini jurnal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Ini ada jurnalnya, yaitu pada waktu ditentukannya cadangan kerugian piutang. Yang kedua, apabila timbul piutang tak tertagih. Yang ketiga, apabila piutang debitur yang dihapus membayar kembali. Ini adalah contohnya. Mencari dana dengan piutang. Apabila perusahaan ingin mengkonversi piutang menjadi kas sebelum piutang tersebut jatuh tempo belum dibayar oleh debitur, maka ada 3 cara yang dilakukan. Yang satu, menjamin piutang, menjual piutang, dan menggadaikan piutang. Kalau kita di Indonesia sudah banyak ya jasa-jasa yang bisa melakukan ini, terutama jualan dan lain sebagainya ini ya. Menjamin piutang. Dalam keadaan ini, perusahaan akan memperoleh jumlah kas tertentu dari penjamin assignor, misalnya bank. Perusahaan harus segera membayar secara berangsur pada pinjaman apabila piutang sudah tertagih. Jadi kunci pokok pinjaman biasanya pinjaman dan belanja. Ini adalah contohnya. Berkaitan dengan penjualan. Jadi jika dana diperoleh dengan menjual piutang, maka hak menagih pindah dari perusahaan kreditur kepada pihak yang memberi piutang. Ini mekanismenya seperti ini ya. Ini adalah contohnya dan dengan. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini menggadaikan piutang. Di sini kalau dilakukan hal ini, piutang tetap dicantumkan sebagai aktiva lancar seluruhnya yang dicatat
yang diberi catatan masalah pegadaian. Oke, saya kira itu saja yang menjadi pokok dalam materi ini. Hal-hal yang tidak dipahami terkait materi ini silakan ditanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.